Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan juga kelancaran pada melaksanakan ujian akhir semester yang online malam ini. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra. Saya dari semester 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi tasawuf menurut para ahli. Tasawuf adalah ilmu tasawuf masuk ke dalam ajaran agama Islam yang kemudian dikembangkan oleh para sufi. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata tasawwafa atau yatasawwafu tasawwufan, yang mengandung makna menjadi, berbulu banyak, atau menjadi ciri-ciri dari seorang sufi. Biasanya, seorang sufi memiliki ciri khas pakaian yang terbuat dari wol atau bulu domba. Ilmu tasawuf kemudian berasal juga dari berbagai pengaruh ajaran agama serta filsafat lain, sehingga pada akhirnya disesuaikan dengan konsep agama Islam. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Sejarah, madhab, dan inti ajarannya memiliki sejumlah versi berbeda dalam mengartikan apa itu sufi atau tasawuf. Setidaknya terdapat 6 pendapat dalam hal itu, seperti berikut. Kata sufah yang berarti emperan masjid Nabawi dan didiami oleh sebagian sahabat Ansor. Hal ini sendiri dikarenakan amalan ahli tasawuf hampir sama dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat tersebut, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan hidup dalam kesederhanaan. Yang kedua, kata sof juga dapat berarti barisan. Istilah ini kemudian dianggap oleh sebagian ahli sebagai akar kata tasawuf, karena ahli tasawuf merupakan seorang atau sekelompok orang yang membersihkan hati. Mereka kemudian diharapkan berada pada barisan atau shaf pertama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata sofa juga dapat berarti bersih, karena ahli tasawuf kemudian berusaha untuk membersihkan jiwa mereka untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, kata sufanah sebagai sebuah kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Hal ini dikarenakan ajaran tasawuf dapat bertahan dalam situasi yang penuh pergolakan, ketika umat muslim terbuai oleh materialisme serta kekuasaan, sebagaimana kayu sufanah yang tahan hidup di tengah-tengah padang pasir yang tandus. Yang kelima, kata teosofi kemudian berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan, karena tasawuf banyak membahas tentang ketuhanan. Yang keenam, kata suf dapat juga bermakna bulu domba, karena para ahli tasawuf pada masa awalnya menggunakan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit atau bulu domba atau wol. Meski memiliki definisi beragam, tasawuf kemudian memiliki arti yang satu, yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Masih dalam sumber yang sama, tasawuf sendiri dapat diartikan sebagai metode untuk mencapai kedekatan serta penyatuan antara hamba dan Tuhan
serta mencapai kebenaran atau pengetahuan hakiki atau ma'rifat, inti rasa agama. Pengertian tasawuf menurut para ahli. Sesungguhnya ilmu tasawuf memiliki banyak arti dan dikemukakan dari beberapa ahli. Berikut ini pengertian ilmu tasawuf dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubah, dan ikhlas. Yang kedua, menurut Al-Junaidi, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, serta bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Selain itu juga memberikan nasihat kepada semua orang dengan memegang erat janji dengan Allah dalam hal hakikat serta mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat. Yang ketiga, menurut Syekh Ibnu Ajibah, ilmu tasawuf menurut Syekh adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, serta yang terakhir adalah karunia ilahi. Dan yang terakhir menurut Haji Muhammad Amin Syukur, tasawuf sebagai suatu latihan dengan kesungguhannya atau riyadhah, mujahadah, untuk kemudian dapat membersihkan hati, mempertinggi iman, serta memperdalam aspek kerohanian seseorang. Hal ini sendiri dilakukan dalam rangka mendekatkan diri manusia kepada Allah sehingga perhatian yang ia miliki kemudian tertuju kepada Allah. Terlepas dari banyaknya pengertian tasawuf oleh para ahli, beberapa pandangan mengenai tasawuf dapat diartikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menyucikan diri. Hal ini dilakukan dengan menjauhkan pengaruh kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi serta dengan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan lebih menekankan pada aspek kerohanian dibandingkan aspek jasmani yang ia miliki. Hal ini karena para tokoh tasawuf lebih mempercayai keutamaan rohani jika dibandingkan dengan keutamaan jasad, serta lebih percaya dunia spiritual dibandingkan dengan dunia material. Para tokoh mempercayai bahwa dunia spiritual kemudian lebih nyata jika dibandingkan dengan dunia jasmani, sehingga segala yang menjadi tujuan akhir atau yang disebut Allah juga dianggap bersifat spiritual. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang tasawuf menurut beberapa ahli. Apabila ada salah kata dan kurangnya penjelasan dari saya, mohon dimaafkan karena saya juga sedang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.